teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Amelia. Di sini saya akan mereview bakteri tentang Clostridium tetani. Jadi, langsung aja yuk kita review materinya. Clostridium tetani. Pasti kalian penasaran gak sih sama bakteri ini? Kayak apa aja sih klasifikasi dari bakteri Clostridium tetani? Terus, apa morfologi dari bakteri tersebut? Jadi, bakteri ini memiliki kingdom bakteri, phylum Firmicutes, ordo Clostridiales, class Clostridia, family Clostridiaceae, genus Clostridium, spesies C. tetani. Bentuknya seperti paku atau batang dengan bagian ujung bulat seperti genderang. Morfologi dari bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini memiliki bentuk morfologi menyerupai batang. Bakteri ini mampu membentuk spora saat kondisi lingkungan tempat hidupnya bersifat kurang mendukung pertumbuhannya. Jika diwarnai dengan pewarnaan gram, bakteri ini bersifat gram positif. Syarat hidup optimalnya adalah pada kondisi tidak ada oksigen anaerob, bakteri ini bersifat patogen dan berbahaya karena mengeluarkan racun yang disebut tetanus spesmin. Racun ini bersifat neurotoksin yang akan menyerang daerah saraf tepi perifer pada manusia dan menyebabkan kejang otot. Racun baru akan dikeluarkan bila kondisi hidupnya pada tubuh manusia. Racun ini juga dapat menghancurkan sel darah merah dan leukosit. Patogenesis. Sifat patogen bakteri ini akan terjadi bila tubuh terluka dan terjadi luka yang dalam seperti luka tusukan paku, pecahan kaca, dan luka yang terkena kotoran. Luka yang terkena kotoran atau tertutup dapat menyebabkan kondisi anaerob yang ideal bagi pertumbuhan Clostridium tetani. Luka bernanah dan gigi berlubang juga dapat menjadi jalur masuk bakteri ini. Masa inkubasi tetanus berkisar antara 2-14 hari. Interaksi dan spesies penyebaran bakteri. Bagaimana sih cara penyebarannya? Dan disebabkan oleh apa aja? Eits, bentar. Masih ada yang penasaran nih, apa sih bakteri Clostridium tetani itu? Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin ke kalian apa sih bakteri Clostridium tetani itu. Clostridium tetani adalah organisme penyebab proses penyakit yang dikenal sebagai tetanus. Clostridia adalah organisme anaerob dengan setidaknya 209 spesies dan 5 subspesies. Clostridium tetani adalah salah satu dari 4 patogen penghasil eksotoksin paling terkenal dalam kategori ini. Meskipun upaya vaksinasi yang meluas telah mengurangi ancaman kesehatan masyarakat, tetanus merupakan kondisi yang berpotensi fatal. Pengobatan infeksi tetani atau infeksi tetanus adalah mencegahnya dengan vaksinasi. Selain itu, ciri-ciri dari gejalanya. Tetanus adalah gangguan serius yang mengancam jiwa yang muncul dengan kejang otot yang menyakitkan dan hipertonia. Meskipun vaksinasi meluas di Amerika Serikat, gangguan tersebut masih terjadi. Tetanus diklasifikasikan menjadi 4 kategori: lokal, umum, neonatal, dan kepala. Tingkat keparahan penyakit tergantung pada jumlah toksin yang mencapai sistem saraf pusat. Sumber infeksi pada kebanyakan orang adalah luka. Pada orang lain, tetanus dapat berkembang dari luka bakar, abses setelah prosedur pembedahan, penyalahgunaan obat intravena, atau gangren. Dalam banyak kasus, pasien memiliki imunisasi yang tidak lengkap atau belum divaksinasi. Gimana nih, masih penasaran? Sebagian besar kasus tetanus terjadi di negara berkembang, di mana kekebalannya kurang, dan khususnya di daerah di mana terjadi bencana alam. Spora C. tetani hadir di lingkungan terlepas dari lokasi geografis. Spora berada di tanah dan dapat masuk melalui lubang di kulit. Nah, ini nih cara pengobatannya. Pengobatan dan penata laksanaan. Tetanus adalah penyakit
yang dapat dicegah dengan vaksin di mana vaksin yang mengandung toksoid tetanus TTCV dimasukkan dalam jadwal imunisasi rutin anak. Rata-rata kejadian tahunan di Amerika Serikat dari tahun 2001 sampai 2008. Fokus penata laksanaan tetanus akut harus berpusat pada mitigasi toksin dan penata laksanaan gejala yang agresif, termasuk perlindungan saluran napas. Semua pasien dengan luka rawan tetanus harus segera menjalani pembersihan dan debridement untuk membasmi spora dan menghindari penyebaran toksin lebih lanjut dari jaringan ke aliran darah. Pasien dengan tanda dan gejala tetanus harus dirawat di unit perawatan intensif untuk penata laksanaan awal. Beberapa pasien bahkan mungkin memerlukan ventilasi mekanis. Manajemen gejala adalah yang paling penting.